Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Dwi Komala Otomotif, channel yang membahas materi dan informasi seputar otomotif. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing adalah sebuah perusahaan yang memproduksi sepeda motor. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 Juli 1974. Pabrik sepeda motor Yamaha mulai beroperasi di Indonesia sekitar tahun 1969 sebagai suatu usaha perakitan bodi dan mesin. Berikut ini adalah motor-motor legendaris yang berkiprah di Indonesia. Untuk motor yang pertama adalah Yamaha 100 Deluxe tahun 1974. Yamaha Deluxe atau L2 ini menggunakan mesin satu silinder dua langkah dengan kemiringan mesin yang nanggung. Dibilang tegak lurus seperti motor kebanyakan tidak juga, tapi rebah atau selonjoran seperti motor bebek juga tidak. Jadi ya kira-kira miring 45 derajat dan sudah menggunakan teknologi pelumasan otomatis ala Yamaha yang diberi nama Yamaha Auto Loop. Penjelasan sederhananya, oli sampingnya terpisah dengan tangki bahan bakar. Pertama kali muncul pada tahun 1974 dengan ciri berupa lampu depan bulat kecil. Tangki berbentuk teardrop terbalik dengan bagian depan yang mengecil dan lampu belakang bulat khas banget tahun 70-an. Motor ini tergolong kuat secara konstruksi, rangka, dan materialnya. Selanjutnya adalah Yamaha 75 tahun 1975. Sebagai salah satu motor klasik yang melegenda di Indonesia, Yamaha 75 disebut juga sebagai Yamaha V75. Yamaha V75 ini menjadi saksi perjalanan otomotif di Indonesia. Sekaligus mengajarkan kita bahwa meskipun sudah tua, motor klasik seperti V75 masih bisa memberikan keasyikan dalam berkendara. Yamaha V75 tidak hanya karena kenyamanannya saat dikendarai, tapi juga karena desainnya yang timeless. Dengan desain klasiknya, motor ini terlihat elegan dan menarik perhatian. Yamaha V75 juga telah dilengkapi teknologi Auto Loop yang diklaim sebagai teknologi terbaru pada masa itu. Bahkan beberapa peminat modifikasi motor mengubah bagian motor menjadi lebih modern sambil tetap mempertahankan nuansa klasik. Yamaha V75 memiliki kapasitas mesin 73 cc dengan tenaga 6 HP atau 6.500 rpm. Berbicara soal fitur, Yamaha V75 varian Deluxe sudah menggunakan starter elektrik. Untuk pengereman, kedua roda motor ini memakai sistem rem trommel. Mengusung konsep mudah dikendarai, motor ini ternyata memiliki kecepatan maksimal sekitar 60 km per jam. Kemudian untuk motor Yamaha berikutnya adalah Yamaha RX King tahun 1983. Meluncur pertama kali pada tahun 1983 dan dijuluki RX King Cobra, Yamaha RX King hingga kini masih digandrungi oleh penghobi motor dua tak dan juga para kolektor. RX King 1983 sebenarnya masuk tipe Cobra atau RX King generasi pertama. Di kalangan pemain RX King, motor ini memang lebih dikenal dengan sebutan 83. Meski produksi unitnya telah di-stop sejak tahun 2008, hingga kini popularitas RX King belum memudar. Motor ini dibekali mesin 2 tak berkapasitas 135 cc dengan performa spontan di putaran bawah hingga menengah. Yamaha RX King memang punya daya tarik tersendiri. Motor yang sudah lama disuntik mati itu hingga sekarang masih banyak diburu oleh para kolektor dan loyalisnya. Selanjutnya adalah Yamaha Krypton tahun 1996. Meluncur pertama kali pada tahun 1996, Yamaha Krypton resmi stop produksi di tahun 1999. Dari segi performa, Yamaha Krypton menggunakan mesin single cylinder yaitu 110,3 cc yang berpendingin udara. Sementara itu, sebagai pioner dari mesin 4 taknya Yamaha, motor ini juga terkenal dengan motor yang ekonomis dan mudah dalam perawatannya. Riwayat Yamaha Krypton di Indonesia memang cukup sebentar.
Namun, fitur standar di Yamaha Gridsun ini cukup modern pada masanya, seperti starter elektrik, indikator bensin, pengapian CDI, gear sistem rotari, sampai rem depan cakram. Sistem rem kombinasi cakram dan trommel dapat memberikan kemampuan pengereman yang lebih pakem dan aman. Yamaha Gridsun diklaim mampu menyemburkan tenaga maksimal 8,2 HP pada putaran 8000 rpm dan torsi puncak menembus 8,65 Nm pada putaran 6500 rpm melalui sistem transmisi manual 4 percepatan. Saat ini, harga bekas Yamaha Gridsun di Indonesia dijual di kisaran harga Rp1.300.000 hingga Rp4.500.000. Dan untuk motor Yamaha selanjutnya adalah Yamaha Mio tahun 2003. Yamaha Mio tahun 2003 merupakan generasi pertama dari skuter Mio yang diproduksi oleh Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Yamaha Mio 2003 dirancang untuk memenuhi kebutuhan berkendara wanita dengan bodi yang ramping, ringan, dan simpel. Yamaha Mio 2003 diklaim mampu membuat tren penggunaan skutik semakin populer di Indonesia. Bahkan Yamaha Mio juga sempat menjadi motor paling laris di Indonesia pada tahun 2004 silam. Padahal awalnya Yamaha Mio ditargetkan untuk wanita, sehingga generasi pertama Mio hadir dengan bodi yang ramping dan sporty. Namun karena banyak kaum pria yang tertarik dengan Yamaha Mio, hingga akhirnya muncul Mio Soul. Dan selanjutnya adalah Yamaha Jupiter Z. Bersamaan dengan Yamaha Mio, Jupiter Z juga sama, yaitu di tahun 2003. Sejarah Yamaha Jupiter Z tak lepas dari hingar-bingar ajang road race di Indonesia. Bila Anda adalah salah satu penggemarnya, maka Anda pasti akan dengan mudah mengenali Yamaha Jupiter Z sebagai motor yang tidak bisa diremehkan. Yamaha Jupiter Z mengusung desain untuk menyalurkan hobi untuk ngebut, sehingga tak aneh bila Jupiter mampu bertanding dan mengalahkan motor-motor sekelasnya seperti Suzuki Shogun ataupun Honda Karisma yang berkubikasi lebih besar, yaitu 125 cc. Generasi ketiga dari Yamaha Jupiter Z yang biasa dikenal dengan Jupiter burung hantu, hal ini disebabkan lampu depan berbentuk membulat menyerupai mata burung hantu. Jupiter Z burung hantu tetap memiliki performa yang dapat diandalkan, seperti mesin lebih halus, lebih irit, dan memiliki power yang panjang di trek lurus, sehingga motor ini masih banyak disukai penggemar bebek Yamaha karena memiliki tampilan yang menarik serta memiliki performa mesin yang baik dan handling yang mudah dikendarai. Kemudian yang berikutnya adalah Yamaha Fiction tahun 2007. Yamaha Fiction generasi pertama diluncurkan pada tahun 2007. Keunikan dari jenis motor Yamaha yang satu ini adalah adanya rangka atau chassis Delta Box yang berwarna silver, yang dilengkapi dengan headlamp berbentuk bulat. Yamaha Fiction merupakan pilihan motorsport yang masih cukup diminati, karena motorsport ini masuk dalam sejarah motorsport terlaris di pasar nasional. Perjalanan panjang motor ini sudah 13 tahun menapaki pasar domestik dan menjadi sepeda motor laki pertama di Indonesia yang dilengkapi teknologi sistem injeksi bahan bakar. Kelebihan Yamaha Fiction salah satunya adalah menawarkan performa dan kelincahan yang cukup diminati konsumen, terlebih lagi bagi konsumen yang berjiwa muda. Mesin yang dimiliki Yamaha Fiction mampu mengontrol rasio pencampuran bahan bakar dan udara yang lebih akurat, sehingga tenaga yang dihasilkan itu sebesar 14,8 HP dengan torsi sebesar 13,1 Nm. Secara tampilan, Yamaha Fiction generasi pertama ini menawarkan desain yang cukup sporty serta menyajikan posisi duduk. Dan selanjutnya yaitu Yamaha NMAX, yaitu di tahun 2015. Yamaha NMAX merupakan salah satu unit motor matic yang populer di pasaran Indonesia saat ini. Dari awal kemunculannya, motor ini mampu menarik perhatian dengan bodinya yang bongsor dan harganya yang terbilang terjangkau. Saat ini, NMAX yang merupakan salah satu bagian dari keluarga Maxi Yamaha ini menjadi motor yang dikendarai semua kalangan,
mulai laki-laki hingga perempuan. Dari sisi bodinya, NMAX memiliki desain yang elegan dengan ban yang lebih lebar. Pada motor ini juga telah disematkan fitur keselamatan berupa anti-lock braking system atau sistem pengereman ABS. Fitur ini memiliki keunggulan untuk mencegah ban motor terkunci saat Anda melakukan pengereman mendadak. Yamaha NMAX sendiri memiliki pasar tersendiri di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tetap eksisnya NMAX di tengah banyaknya skutik bongsor serupa di tanah air. Pembaharuan dari versi motor NMAX pun dilakukan. Hal ini terlihat dengan adanya versi NMAX yang berbeda pada versi terbaru NMAX saat ini. Salah satu contohnya, pada sasis serta kaki-kakinya dibuat sedemikian rupa, yang ketika Anda mengendarainya, Yamaha NMAX ini bisa dikendarai dengan aman, kencang, dan tetap stabil termasuk untuk perjalanan jauh. Berikutnya adalah Yamaha X-Max di tahun 2023. Yamaha X-Max merupakan motor matic premium terbaru dari Yamaha. Dengan tampilan yang modern dan sporty, Yamaha X-Max tahun 2023 adalah sepeda motor yang menggunakan konsep skuter sport. Dengan desain bodi belakang terlihat lebih besar dan berisi. Yamaha X-Max tahun 2023 juga memiliki jok yang sangat lebar dan cukup nyaman. Apalagi penggunaan dari headlamp menampilkan kesan yang sporty dan tajam. Yamaha X-Max 2023 memiliki kapasitas yang cukup besar, yakni 250 cc, dengan menggunakan konfigurasi silinder tunggal 4 langkah SOHC dan berpendingin cairan. Dengan adanya mesin itu, Yamaha X-Max 2023 mempunyai tenaga 16,8 kW atau kira-kira sekitar 22,84 PS pada 7000 rpm. Yamaha X-Max 2023 dilengkapi dengan lampu LED DRL dan lampu hazard di bagian depan dan belakang yang bisa digunakan apabila terjebak dalam kondisi yang darurat. Yamaha X-Max 2023 juga menggunakan lampu sein bohlam yang terletak di bagian bawah. Dan ban yang digunakan pada Yamaha X-Max 2023 adalah tubeless. Selain itu, Yamaha X-Max ini telah menggunakan multifunction speedometer digital sehingga memiliki tampilan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah Yamaha NMAX Turbo di tahun 2024 ini. Yamaha NMAX Turbo adalah salah satu varian terbaru dari Yamaha yang menawarkan desain elegan dan sporty. Motor ini memiliki dimensi yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal dan cocok digunakan di berbagai jenis jalan. Dengan desain yang modern dan fitur-fitur canggih, pada NMAX terbaru ini, kata turbo di sini merujuk pada teknologi baru yang dikembangkan oleh Yamaha. Namanya adalah Yamaha Electric Continuously Variable Transmission atau YECVT. Prinsip dasarnya, Yamaha Turbo ini menambahkan semacam modul motor listrik penggerak yang tersambung dengan primary fully atau fully utama pada gearbox CVT. Fungsinya menggantikan peran roller untuk mengatur rasio putaran fully utama. Untuk kisaran harganya, Yamaha NMAX Turbo tersedia dengan harga mulai dari 37,7 juta rupiah hingga 45,2 juta rupiah. Yamaha NMAX Turbo mendapatkan bodi dengan desain yang benar-benar baru. Di bagian belakang misalnya, lampu menggunakan model garis dengan bentuk lebih ramping hingga memberikan kesan yang lebih minimalis. Yamaha NMAX Turbo masih didukung mesin seri 155 cc dengan teknologi Blue Core dan Variable Valve Actuation atau VVA. Dapur pacu tersebut menghasilkan daya maksimum 11,3 kW pada 8000 rpm dan torsi puncak 14,2 Nm pada 6500 rpm. Demikian itulah penjelasan singkat mengenai motor-motor legendaris Yamaha yang berkiprah di Indonesia yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Serta subscribe channel Dwi Komala Otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam